Oke, semuanya kita lanjut ya untuk meeting 3. Semoga kalian masih ini ya, masih semangat ya, nggak ngantuk. Apalagi habis liburan ya kalian ya. Habis liburan 2 minggu lumayan lama ya. Itu waktu untuk memulihkan ya, niat belajarnya nih. Tapi kan ini kan udah hari Rabu nih, harusnya inilah, udah terbiasa lah Senin Selasanya udah malas, sekarang udah rajin lagi ya harusnya ya. Oke, di sini saya ada share ya untuk urutan ngajar kita ya, silabus kita. Oke, di sini kalian bisa lihat ya, sebenarnya chapter 1 sampai chapter 4 itu berkesinambungan ya. Jadi chapter 1 kita udah 2 minggu lalu, chapter 2 yang video sebelum ini, sekarang kita akan bahas yang chapter 3 ya. Jadi soal dari chapter 1 sampai 4 ini sebenarnya bisa satu soal aja. Jadi satu soal dijadikan ya, itu maksudnya menganalisisnya tapi 4 chapter ini ya. Jadi investment appraisal kan yang relevan cash flow. Jadi dikasih soal, kalian hitung ya, terminal cash flow, operating cash inflow, dan initial investment. Baru dari situ kalian analisis dan hitung kalkulasi ya, payback period dan ROCE. Ya, jadi soalnya misalkan kasih tahu nih, perusahaan mengkehendaki payback period 2 tahun. Nanti setelah kalian hitung dari soal ini payback periodnya misalnya 1,5 tahun, berarti oke. Gitu ya, berarti dijalankan misal gitu. Ditambah lagi misalnya dihitung nih ya, ada NPV dan ada IRR ya, internal rate of return yang akan kita pelajari di chapter 3 sebentar lagi. Bisa juga diminta ya, apakah secara NPV kita ambil atau enggak proyeknya gitu. Apakah secara IRR gimana, apakah diambil atau enggak. Baru yang keempat ini agak dari 3 ini tadi ya, satu kesatuan ditambahin ada inflasi dan taxation. Ya. Jadi 4 chapter ini sama-sama semua itu berkesinambungan. Saya juga udah pernah bilang ya. Jadi 4 chapter ini bisa jadi satu soal sendiri ya. Ngawasnya kan kita nggak tahu ya apakah project atau cash base ya. Nanti kita lihat ya, belum dibahas juga. Tapi yuk kita sama-sama coba pelajari ya untuk investment appraisal with DCF technique. Oke. Sekarang saya buka slide-nya. Nah, oke. Investment appraisal with DCF technique. Di sini nggak dikasih tahu lagi nih kepanjangan DCF apa ya. Tapi harusnya udah tahu ya, DCF itu adalah discounted cash flow ya. Discounted cash flow ya. Kita mempresent value kan. Itulah DCF ya. Jadi kalau with non DCF masih ingat ya tadi ya, baru aja diputar kan videonya. Yaitu yang payback period and return on capital employed ya, ROCE. Nah, kalau di DCF ya, ini saya udah kasih ini ya ternyata timeline-nya ya. Di pertemuan 1 yang tadi saya jelaskan ya, 4 chapter tadi kita bahas relevant cash flow ya supaya bisa dapat 3 ini, baru dari 3 ini kita bisa analisis. Kalau dengan non DCF itu payback dan ROCE. Ya, jadi nggak ada DCF-nya, tidak ada cost of capital dan time value of money di sini. Ya, yang sekarang kita pelajari itu yang with DCF. Ya, jadi ada cost of capital and time value of money. Kita mempresent value, dan mempresent value itu kan perlu tingkat diskonnya kan, nilai persentase untuk kita melakukan present value-nya itu ya. Itulah yang dinamakan dengan cost of capital. Ya. Oke, mari kita masuk. Jadi di sini ada 2 ya, ada NPV dan IRR. Ya, 2 metode tapi sama sekali lagi. Eh kita tidak fanatik ke satu metode ya. Jadi kalian hitungnya pakai NPV udah enggak ya.
Kalian bisa hitung NBV, IRR juga, pakai payback juga, pakai ROCE juga boleh. Ya, supaya lebih menguatkan kalian dan kalian bisa analisisnya lebih dalam. Ya, sebagai apa? Sekali lagi dia nggak sama kayak accounting yang harus kayak misalnya metode depresiasi harus garis lurus, konsisten, enggak ya. Dia boleh. Jadi kalian bisa analisis kalau pakai NPV gimana, IRR gimana, ya. Kalau semuanya ternyata sama-sama menjurus ke satu project, misalnya memilih satu di antara 2 project ya. Tadi kan bagus, berarti kuat ya. Dasar kalian mengambil keputusan itu jadi semakin kuat. Oke, di sini DCF method ya, DCF method pasti lebih superior ya daripada non DCF. Karena tadi ada timbangkan cash flow tadi kita discounted ya, sehingga dia akan lebih baik dibanding menggunakan non DCF. Ya. Terus kalau ada yang tanya kalau non DCF tidak sebaik DCF, ngapain kita masih pertimbangkan pakai non DCF? Kadang gini ya, kadang gini loh deh, kalau gimana ya? Kadang direktur utama atau bos atau calon investor itu dia tidak terlalu dalam mengenai finance. Kalau kamu sesama orang finance, pasti mereka akan lebih tertarik pakai DCF, PV, IRR. Biasa kalau orang finance itu pakai IRR malah. Ngomongnya IRR-nya berapa, IRR-nya berapa gitu. Tapi kalau kalian ngomong kepada orang awam misalnya, kadang kan kebanyakan orang awam nih yang jadi investor ya, yang kaya gitu kan. Yang biasa nggak sekolah tapi biasa lebih ada duit ya. Sebenarnya simpelnya karena mereka ini deh, karena mereka berani gitu kan. Kadang kita terlalu banyak belajar jadi kurang berani mengambil langkah gitu. Nah itulah. Jadi kalau memang kalian punya kecenderungan untuk menjadi pebisnis ya, dari sisi hitung-hitungan ya harus bagus juga ya. Itulah karena kalian belajar accounting dan finance management. Tapi juga kalian harus punya keberanian untuk conviction ya. Kalau kalian yakin bisnis ini kalian udah telah ya, tidak cuma dari sisi keuangan, finance, tapi dari sisi profit mungkin dan lain-lain, cost sudah oke, tapi juga dari sisi conviction kalian. Apalagi kalau kalian tahu kalian punya bakat misalnya di suatu bisnis itu ya, misalnya banyak kalau misalnya kalian bisnis makeup artist misalnya, kalian punya bakat di situ ya, good ya kan, pertajam skill ya, lakukan costing dan lain-lain sehingga kalian bisa lebih profitable. Jadi kadang kenapa non DCF juga tetap dipelajari supaya kalian bisa ngomong gitu. Kalau ke orang awam kan lebih gampang gitu kan. Ya, jadi profitnya sekian persen Pak, ya pasti ngerti lah. Gitu. Atau payback periodnya misalnya dalam 2 tahun balik modal. Ya, lebih gampang untuk menganalisis gitu. Ya. Oke, kembali lagi kita di sini belajar yang DCF. The role of time value money and cost of capital in appraising investment. Ini saya udah jelaskan dari video sebelumnya ya. Jadi ini sangat penting. Ya. Contoh kayak sekarang kurs USD lagi tinggi banget. Kalau pendapatan kita rupiah, kita belinya dolar, misalnya kita impor dari Amerika, wah habis kita. Di situ misalnya sama-sama terima 20 juta setiap bulan, tapi 20 juta yang di bulan kurs lagi naik itu beda. Karena pas kamu mau bayar hutangmu ke Amerika sana, nilai rupiah kita lagi melemah. Gitu. Sehingga kalian harus beli dolar yang lebih besar. Gitu. Jadi terasa gitu loh. Kalian pasti tahu lah ya. Time value of money ini sangat amat berperan. Ya. Jadi pasti sangat berperan sehingga metode ini juga berkembang dari yang non DCF menjadi DCF. Oke, ini contoh yang tadi ya, Bennett Company ya, yang 42.000, 45.000 tadi di video sebelumnya kita udah pelajari itu kalau dengan payback period atau ROCE ya, dan ROCE itu gimana ya. Kalau nggak salah kita memilih project yang B ya, cara payback period. Nah, dia lebih cepat baliknya 2 tahun 6 bulan. Ya. Nah, gimana kalau dengan DCF teknik? Ini soalnya masih sama ya, masih sama dengan yang tadi. Oke, ini di sini kita pakai metode yang pertama yaitu net present value, NPV. Sering banget kita dengar kan, present value, present value. Ya, di sini ada kata-kata net. Net itu artinya apa? Berarti pemasukan ya dan pengeluaran
kan ada masuk uang tuh, terima penjualan dan lain-lain, terus ada keluar uang kan untuk bayar bebannya lah, untuk bayar HPP-nya lah, kita beli persediaannya dan lain-lain ya. Ini di-net-kan dulu ya. Berarti in kurang out dapat net baru di present value ya. Kita mendiskontokan, kita mendiskonkan nilai misalnya dari tahun kelima kita diskonkan ke tahun sekarang, tahun ke-6 ya. Maka perlu ada cost of capital-nya, misalnya kita pakai cost of capital-nya hutang bank, berarti misalnya hutang bank bisa 8%. Nah, net present value is found by subtracting the present value of the after tax outflow from the present value of after tax inflow. Nah, ini tadi ya yang seperti saya bilang ya, di present value kan dulu, net kan dulu, itu di present value. Ya. Di sini juga intinya adalah berapa sih nilai ya, inti dari net present value itu adalah berapa sih nilai cash flow yang akan kita terima ya secara net ya. Berarti udah dikurangin pengeluaran semua. Terus kita diskontokan dia. Kita present value kan ke masa sekarang. Kalau misalnya kita mempresent value-kannya nilainya positif ya, maka berarti dia oke. Tapi kalau dia negatif minus, berarti kan project ini tidak diambil. Tapi kalau dia positif, cek lagi kalau ada 2 project, dua-duanya NPV-nya positif, berarti kita pilih yang paling gede positif. Ya. Gitu. Oke. Ya, jadi jika NPV-nya lebih dari 0, accept, kalau kurang dari 0, reject. Tapi kalau kita lagi membandingkan misalnya 2 project atau beberapa project, ya, berarti kita pilih NPV yang tertinggi. Ya, semakin besar NPV, berarti kan semakin besar duitnya yang tersisa kan, karena net present value kan, in-nya berarti lebih besar dari out. Makin dia besar, maka semakin baik. Ya. Oke. Kalian bisa lihat di sini. Mungkin kalau agak sulit, ya saya udah buat Excel-nya, nanti saya send. Coba kita lihat dulu sekilas. Ya, oke, coba ya. Kita lihat di Excel-nya saja. Oke, semoga udah muncul ya di ini, di videonya. Ini tadi ya, yang 42.000, 45.000. Nah, di sini soalnya dia mengasumsikan 10% cost of capital. Ya, COC. Nah, kalau kalian lihat di silabus kita, urutan mengajar, itu ada satu bab khusus untuk cost of capital. Sesuai namanya ya, cost of capital. Capital di sini, ya, capital itu kan modal ya kalau di accounting. Tapi capital di sini kan bisa dari 2 ya. Bisa dari hutang dan modal. Ya. Jadi cost of capital itu bisa dari hutang, bisa dari modal. Kalau dari hutang kan simpelnya adalah ya bunga bank. Ya. Jadi contoh misalnya 10% ini kita nggak dikasih tahu apa asumsinya, dasarnya apa. Tapi kan misalnya kalau dari hutang, asumsi misalnya bunga bank. Jadi bunga bank itu per tahun 10%. Ya, cost of capital itu satuannya adalah PA, per annum. Yaitu dalam satuan tahun, dalam tenor tahun. Ya. Oke. Kalau yang modal, ya misalnya dividen, kita harus hitung tuh berapa cost of capital-nya. Dia ada cara hitungnya juga. Nanti ada di bab khusus yaitu cost of capital. Nah, di sini kan bisa lihat ya. Ini saya delete aja biar nggak pusing. Oke. Kita lihat ya, ini tadi initial investment-nya 42.000, operating cash inflow-nya kan tiap tahun masuk ya dari year 1 sampai year 5. Nah, di sini kalian harus hati-hati kalau buat tabel, kita tuh sekarang berada di year 0. Ya, hati-hati kita berada di year 0. Jadi present value-nya itu bukan ke 1 ini tapi ke year 0. Nah, sekarang kan kita keluarkan investment kan 42.000 nih, project A. Ya. Kita keluar 42.000. Dan tiap tahun kita terima 14.000. Nah, jadi kita netkan dulu nih. Jadi year 0 minus 42, year 1
14, year 2 14, 3, 4. Ya, kalau payback kan masih ingat ya. Ini di tahun ketiga dia payback. Tapi kalau untuk DCF, discounted cash flow dengan metode net present value, berarti kita perlu mempresent value. Inilah keluar rumus present value. Ya, kalau year 0 udah jelas lah, pasti 1 lah ya. Karena apapun ini pangkat 0 kan 1. Terus, di year 1, nah ini, ingat ya rumusnya. 1 tambah I, itu yaitu cost of capitalnya tadi, 10%. Ya. Pangkat, kalau dia year 1 berarti min 1. Ya. Kalau dia year 2 berarti pangkat min 2. Ya, berarti artinya kita mempresent value-kannya ini 2 tahun. Jadi tetap gitu ya. Year 1, year 0. Jadi di present value kan. Sampai ke year 5. Kalau year 5 berarti pangkatnya min 5. Ya. Ini juga ada rumus lainnya ya. Bisa dari 1 tambah I dibagi ya 1 pangkat ini. Ya. Jadi ada cara ini juga kalau kalian nggak suka pakai pangkat yang minus ya. Ya. Jadi kalian bisa cek ada juga cara lainnya. Ya, tapi saya rasa kayak gini lebih simpel sih, tinggal 1 tambah COC-nya ya, pangkat min, sedangkan yang 3 berarti pangkat min 3. Makanya di sini kalau misalnya ujian kita cash base ya, berarti kalian perlu kalkulator saintifik. Ya. Jadi kalau enggak kan nggak mungkin kalian hitung satu-satu gitu kan. Jadi harus pakai kalkulator saintifik. Karena kalau kalkulator saintifik dia bisa itu. Bisa pakai pangkat. Tapi kalau kalkulator biasa, kalkulator cabe, kalkulator dagang itu nggak bisa. Ya. Oke, maka tinggal kita udah dapat nilai discounted factor-nya, ya sudah tinggal kali sama nilai cash flow-nya. Ini minus 42.000 kali 1 ya, minus 42. 14.000 dikali ini discounted flow-nya kalau year 1 itu 0,90 berarti 12.727. Pokoknya saat kalian mendiscountedkan, nilainya pasti di bawah nilai real cash flow-nya ya, relevant cash flow. Jadi cash flow yang kita terima aslinya itu misalnya di year 3 14.000. Tapi kalau kita tarik dia ke year 0 ya dengan time value of money itu cuma 10.518. Jadi dia semakin ya year-nya nambah, semakin lama ya discounted cash flow-nya ini semakin mengecil. Ya. Sesuailah dengan konsep bahwa nilai uang ini ya lazimnya karena inflasi maka nilainya akan semakin kecil. Ya, nilai realnya akan semakin kecil, nilai buying power-nya akan semakin kecil. Ya. Nah, habis itu kalian tinggal jumlahkan deh minus 42. Kenapa minus 42-nya tetap 42? Karena dia lagi di tahun sekarang gitu. Jadi nilai discounted cash flow-nya ya nilai sekarang. Ya. Beda sama year 1, year 2, year 3, year 4, year 5. Ya, ini kita harus diskontokan, kita harus tarik dia ke year 0. Jadi nilainya semakin kecil. Ya. Sehingga di sini kalau kalian jumlahin ya sum, kita pakai sum ya, maka dapatlah NPV-nya 11.071,01. Nah, saat NPV-nya lebih dari 0, maka ya oke project-nya. Ya, oke. Kecuali kalau ada tambahan informasi perusahaan menghendaki minimal NPV-nya 12.000, berarti ini project tidak diterima karena dia cuma 11.000. Paham ya? Tinggal kalian sesuaikan dengan kebutuhan. Oke. Nah, NPV ini sendiri ya, ini saya kasih bonus ada cara Excel. Ya. Cara Excel-nya simple yaitu pakai rumus namanya NPV. Jadi NPV dalam kurung dia kan minta rate nih, rate-nya 10%. Ya, value-nya ambil semua ini dari year 1 sampai 5. Ingat ya, yang 0 nggak kita ambil. Kenapa? Karena kan year 0 ini tidak ter-NPV, tidak di present value karena dia udah di masa sekarang, year 0. Maka cuma year 1 sampai 5. Ya. Udah dapat NPV-nya, kan kita kurangkan sama initial investment ini kan. Ditambah minus initial investment. Kenapa ditambah di sini? Karena dia posisinya lagi minus. Kalau kalian buat minus, minus ya jadi plus kan. Jadi pakai plus. Ya 11.071,01.
Ya sama, ya. Jadi kalau suatu saat kalian dalam pekerjaan atau mengerjakan NPV ya pakai rumus Excel aja lebih mudah, ya. Tapi kalau misal kalian ragu ya tetap bagusnya sih buat tabelnya ya, karena kan ini pun kan tetap ini aja kan, tinggal dikali-kali aja. Habis itu udah ada ini, bukan ya kan rumusnya tinggal di aja, ya. Nah, kalau project B gimana? Nah, project B ya, kalau kalian ingat dia initial investment-nya 45.000, operating cash inflow-nya ya berbeda, dia tidak rata kayak project A ya. Jadi di sini apa namanya, dia lebih gede di awal 28.000, habis itu 12.000, baru 10.000, sisa 3 tahunnya lagi. Nah, jadi coba kita lihat project B ya. Nah, project B kalau di sini NPV-nya kita sama buat tabel ya, sama kayak tadi ya, kita discounted cash flow ya. DCF ini di F ini discount factor kalau kalian lihat kan sama aja kayak yang di atas. Kenapa? Karena ini sama-sama 10 per ya. Jadi sama discount factor. Lalu tinggal dikali dengan real cash flow. Ini 28.000 dikali 0,925. Atau kalau kalian mau kalau di kalkulator kan saintifik kan buat sama dengan 21 tambah 10% ya kan, pangkat min ini 1 kan, 1. Langsung aja kali 28.000 gitu, boleh juga ya. Jadi nggak harus dibuat kayak gini ya, kalau kalian udah paham langsung juga boleh. Ya kan, sama aja kan? Ya. Tapi ini kenapa dibuat kayak gini supaya kalian lebih paham angkanya itu dapatnya dari mana, ya. Sekali lagi sama ya, kalau year 4 berarti 1 tambah 10% pangkat min 4. Kalau year 5 1 tambah 10% pangkat min 5. Sama, habis itu kalian jumlahin deh. Maka 10.920. With Excel sama juga ya, nanti Excel ini saya kasih, kalian bisa ulik. Lebih gampang lagi, tinggal ya add-nya masukkan nilai cash flow-nya ya 1 sampai 5, baru ditambah atau dikurangi dengan invest. Oke. Maka di sini kita lihat project A NPV-nya 11.071, project B NPV-nya 10.924. Jadi kalau kita memilih salah satu dari dua project ini, kita akan pilih yang A. Alasannya adalah karena NPV-nya lebih besar. Ya. Artinya net present value atau uang yang kita terima akan jauh lebih besar, berarti lebih baik. Gitu. Nggak sulit ya. Nah, jadi coba kan kadang soal itu nggak semudah ini ya, tinggal initial investment, operating cash inflow. Tapi kalau tabel relevant cash flow-nya udah benar, nggak susah lah, tinggal di discount aja. Ya. Ingat ya, yang di discounted adalah cash flow, bukan accounting profit, hati-hati. Kalau OC yang non DCF kan pakai accounting profit tuh, hati-hati. Ya, dia harus dihitung lagi depresiasi dan lain-lain. Tapi kalau ini kan dari cash flow, ya, kan dari profit. Oke, saya rasa cukup jelas. Nanti kalau ada pertanyaan dicatat, minggu depan kita bahas ya. Oke, coba kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi. Itu yang tadi ya NPV ya, saya jelasinnya pakai Excel aja supaya lebih mudah. Oke, sudah ya. Ini ya, hitungannya sama ya. Jadi tinggal ini. Nah, terus ada internal rate of return, IRR. Ya. Kalau kalian sering nonton film yang berbau finance, kadang dia suka tanya tuh IRR-nya berapa. Jadi ini kayak suatu persentase yang di kalangan mereka udah biasa gitu. Jadi IRR-nya berapa gitu ya.
Di sini IRR adalah discount rate that will equate the present value of the outflow with the present value of the inflow. Nah, ini kadang mahasiswa suka bingung nih. Saya juga soalnya dulu sempat bingung juga apa sih maksudnya. Ya. Jadi intinya IRR ini adalah discount rate atau cost of capital. Ya. Di mana kalau gini ya, sekali lagi, di mana kayak tadi kan ini nih, yang si Bennett Company tadi kan 10% nih ya. Dia punya cost of capitalnya 10%. Ya. Sekali lagi dia punya cost of capital 10%. Di mana cost of capital 10% ini masih membuat project A dan B NPV-nya masih positif. Ya. Nah, di sini IRR adalah cost of capital ini, ya discount rate ini, yang membuat project ini, ya, jadi misalnya project A, nanti kalau kita discountedkan dengan cost of capital-nya ini, ya cost of capital yang IRR ini, ya, si IRR ini kalau kita diskontokan dengan IRR, dia NPV-nya akan jadi 0. Gitu. Ya. Sehingga jadi kayak gitu. Sekali lagi, kalau inti IRR adalah berapa sih cost of capital-nya sehingga NPV kalau kita hitung jadi 0. Gitu. Project B juga sama. Jadi berapa dengan keadaan cash flow seperti ini, ya kita diskontokan berapa persen supaya NPV-nya jadi 0. Gitu. Jadi nanti kita bisa tahu, ya kalau IRR-nya di atas, ya jadi gini, ini kan cost of capital 10%. Kalau kita udah hitung IRR-nya di atas 10% ini, berarti apa? Berarti project ini layak diambil. Boleh. Kenapa? Karena kalau misalnya cost of capital kita di bawah nilai IRR, ya, ya cost of capital ini di bawah IRR, maka project ini layak diambil karena NPV-nya pasti positif. Layak diambil ini maksudnya belum tentu langsung diambil ya, maksudnya bisa diconsider diambil. Karena kan ada project A sama B nih. Jadi kita lihat IRR-nya mana yang lebih kecil. Oke. Habis itu coba kita lihat. Semoga sampai sini lumayan paham karena memang agak dia logikanya dibalik. Ya. Jadi kita lihat di sini decision criteria. Jika IRR lebih dari K ini cost of capital tadi ya, COC tadi. Ya. Diskon faktor yang 10% ini tadi. Ya. Jadi apabila IRR lebih dari K, maka accept the project. Tapi kalau kurang dari K, kita reject the project. Ya. Makanya kan kalian harus paham nih, IRR adalah cost of capital yang membuat NPV jadi 0. Oke. Sehingga apabila IRR kita di atas nilai COC-nya kita lambungkan K yang sekarang, maka ini oke. Karena NPV-nya pasti positif. Ya. Kenapa bisa gini kok? Coba sekali lagi. Kan IRR itu kan membuat NPV jadi 0. Ya. Sehingga kalau kita punya cost of capital di bawah nilai IRR, berarti udah otomatis NPV kita positif. Ya. Coba cerna sekali lagi. IRR ini adalah ya persentase discounted rate atau cost of capital yang membuat NPV jadi 0. Sehingga kita tahu kalau misalnya cost of capital kita di bawah IRR, misalnya IRR-nya 16%. 16% ini membuat NPV jadi 0. 0 kan artinya tidak layak untuk diambil. Ya, cuma balik modal. Ngapain kita kerja rodi ya kan? Cuma kerja bakti gitu, nggak dapat apa-apa. 0. Tapi kalau kita tahu cost of capital kita di bawah 16%, misalnya 12%, berarti NPV ini udah jelas nggak mungkin 0, apalagi minus, tapi positif. Jadi bisa diconsider. Ya, gitu cara pikirnya. Jadi jangan sampai bingung. Semoga kalian paham ya. Oke, ini
Maka di sini yang A 19,9, si B 21,7. Ya. Sedangkan cost of capital kita tadi berapa? 10%. Jadi sebenarnya 2 project ini oke-oke aja diambil kalau punya banyak modal, ya. Dan ini terbukti NPV-nya tadi dua-duanya positif, berarti bagus. Nah, harusnya sekarang kalian mulai ini ya, mulai nyambung nih, mulai paham nih, mulai ketemu benang merah nih, ya. Nah, di sini kalau kita memilih 2 project, yang ini 19,9, ini 21,7. Kalau cuma bisa pilih salah satu, berarti kita pilih yang A, karena IRR-nya lebih kecil, ya. Sehingga dari IRR ini pun kita bisa menganalisis, ya. Kalau IRR-nya misalnya 20% nih, ya. Kita tahu, atau jangan 20% deh, misalnya IRR-nya 10%, ya. Kita tahu bunga bank sekarang misalnya kalau kita modalnya itu dari pinjam hutang bank ya, misalnya modalnya 10% juga, bukan modalnya maaf, bunganya 10% juga. Kayak gini ya NPV kita jadinya 0, ya kan. Jadi alangkah baiknya mungkin tidak diambil, cari project lain yang IRR-nya lebih rendah dibanding C-nya atau COC kita, ya. COC kita ini cost of capital kita 10% tadi kan masing perusahaan kan beda-beda, ya. Karena ada yang capital-nya modal, ada yang capital-nya obligasi, karena dia pinjaman dana dari obligasi, ada yang pakai hutang bank. Jadi cost of capital setiap perusahaan itu pasti beda-beda, ya, tergantung dia capital-nya apa. Ya, mungkin ada yang 50% hutang, 50% modal. Modalnya itu dilihat lagi, ada yang pakai capital stock, mungkin ada yang pakai preference dividend, ya, kita udah belajar. Jadi masing-masing kan beda, makanya disitulah uniknya, ya. Kalau misalnya semua udah tahu harus pakai utang bank 90%, 10% modal, ya orang pasti ikutin kan kalau itu memang kesuksesan capital structure-nya. Tapi kalau karena bisnis ini kompleks, ya, jadi masing-masing kan beda, ya. Itulah letak seninya. Jadi sekali lagi ya R pilih yang terrendah. Oke, coba sekarang cara hitungnya gimana kok? Coba kita lihat ya. Untuk ngitung IRR ini jujur agak sulit kalau pakai manual. Ya akan sangat sulit sekali karena kita mau cari nih berapa rate-nya sampai dia jadi 0. Jadi kan itu agak sulit ya. Ini saya salah share screen sebentar. Agak sulit gitu. Berapa karena kan dia harus dihitung terus kan, dihitung discounted cash flow-nya di yang year 1, year 2, year 3. Jadi agak sulit sampai ketemu ini, yang jadi bikin dia NPV-nya 0, ya. Nah, tapi kalau secara manual rumusnya gini, I cost of capital kita tuh ditambah NPV 1 dibagi NPV 1 kurang NPV 2 dalam kurung, cost of capital yang kedua dikurang cost of capital yang pertama. Maksudnya apa kok? Jadi kalau IRR ini, ya, untuk hitung secara manual nih saya udah buat, ya. Kita harus cari dulu COC yang menghasilkan NPV-nya positif. Jadi kalian kalau harus tercover gitu deh. Kalian harus coba dulu. Kalau NPV-nya misalnya 10% berapa ya, ya. Kalau misalnya maaf, maksudnya kalau NPV, cost of capital-nya 10%, NPV-nya positif atau enggak. Terus kalian kasih lagi range-nya, ini kan 10%. Nah, kalian naikkan lagi, ya. Naikkan lagi sampai NPV-nya jadi negatif. Tapi kalau bisa jangan jauh-jauh gitu loh. Jadi kalau misalnya di 15% dia udah minus, jangan pakai yang 20%, terlalu jauh range-nya. Semakin range jauh, nanti makin sulit kan ininya, apa namanya, makin sulit nanti hitungannya karena range-nya dia semakin jauh, ya. Misalnya 15% dia udah minus, nah berarti boleh pakai range NPV 1-nya 10%, NPV 2-nya yang 15%, baru masukkan rumus ini. Ya, makanya agak sulit jujur. Jadi, nah ini contoh ya. Ini J22. Oh, ada ininya ya. Saya ada kehapus.
Ya, jadi intinya ini kita harus coba nih, kalau pakai yang 10% ya berapa, baru pakai yang 20% berapa. Coba ya sebentar ya, saya ini dulu refresh kan. Oke, Oke, saya ada share screen Excel lagi ya, semoga semua nampak. Oke, ini tadi ya. Nah, jadi kita tes dulu kalau dengan 10% NPV-nya berapa ya. 10% itu kan tadi kita udah hitung NPV-nya. Kita lagi hitung yang project A ya. Itu 11.071. Berarti kan udah jelas positif. Terus kita tarik, misalnya kalian ambil 20%. Kalau 20% ya, itu akan bikin NPV-nya berapa? Kita harus hitung. Oke. Ya, hitungnya. Nah, yang ribet itu kalian ngitungnya harus balik lagi ke cara ini. Ya, jadi ini misalnya saya ganti 20% gitu. Tuh, NPV-nya minus. Berarti benar, 20% boleh dipakai karena minusnya juga nggak terlalu jauh dari nol kan, masih minus 131, harusnya masih oke. Ya, berarti kita tahu nilainya 131,43 minus kalau NPV-nya 20%. Ya, saya balikkan. Maka tadi kan udah tahu ya, 131,43 atau pakai NPV with Excel juga boleh. Ya. Maka ya NPV yang ke PV yang 20%. Oke, kita pakai rumus Excel aja lah ya biar lebih mudah. NPV F-nya 20%. Value-nya tadi ini. Project ini ya. Project A tambah atau kurang nilai investment. Jadi minus 131,43 di jelas. Jadi kita masukkan dari rumusnya. I pertama yaitu 10% yang positif, ditambah NPV-nya yang pertama. Ya, NPV pertama kan 11.071 yang udah kita hitung tadi ya. NPV ini 10%. Dibagi NPV yang pertama dikurangi NPV yang kedua. Jadi NPV pertama kan 11.071, NPV kedua kan minus 131. Ini kita tambah. Maka kurang, maaf. Kalau kurang berarti jadi plus minus minus ya, minus dan minus jadinya plus. Makanya 11.202,4 sama ya. Oke. Baru dikali dengan 10%. Dari mana 10% ini? Yaitu interest atau cost of capital yang kedua yaitu 20% dikurangi yang pertama tadi 10%. Jadi yang bikin negatif dikurangin yang bikin positif. Oke, maka dapat 10% tambah ini bagi ini kali ini 10% 9,88. Maka IRR project A adalah 19,88%. Nah, hingga 19,88 ini kalau kalian jadikan hitungkan dia untuk NPV ya, saya ganti 10% 19,88 tuh. NPV-nya harusnya jadi 0. Tapi di sini kenapa kok nggak jadi 0? Nah, inilah keterbatasan hitung manual. Dia nggak bisa sampai 0 karena ada koma-koma dan lain-lain itu dia nggak bisa terjamah. Maka kalau untuk IRR akan sangat amat pertama kita lebih mudah ngitungnya, kedua dia lebih cepat dan nggak salah yaitu pakai Excel. Simpel aja, tinggal pakai rumus IRR. Ya. Dan masukkan IRR dalam kurung. Nah ini initial investment yang minus sampai year 5. Jadi enak banget nih. Tinggal diseret aja nih. Ya. Jadi IRR dalam kurung values-nya langsung ambil. Dari 42 sampai 14. 19,86%. Jadi hitungan kita agak beda sedikit nih. Ya, makanya tadi sampai minus ternyata kelebihan 0,02%. Coba kita cek kalau 19,86 ini kita pakai, bisa nggak? Nah, benar. Ternyata yang pakai Excel biar akurat. Sebenarnya nggak 19,86 ya, ada 8577 sekian-sekian ini. Ya,
Kalau kita jadikan ini cost of capital, dia menjadi 0. Nah, berarti benar IRR-nya 19,86. Saya balikan. Kalau yang B gimana? Yang B sama 21,65%. Ya, tinggal di rumus IRR, R aja semuanya. Ya. Jadi kalau kalian mau pakai rumus manual, coba juga boleh. Cuma memang ada kelemahan sedikit karena kita susah menentukan range-nya ini kan. Jadi hitungannya biasa nggak terlalu akurat. Ya. Jadi kalau misalnya tugas atau ujian perlu hitung IRR ya misalnya, ya kalau salah-salah dikit angkanya ya nggak apa-apa. Ya di sini 21,65. Coba kita tes. 21,65 di project B ya, saya ganti ya. Ya benar, NPV-nya jadi 0. Oke, kalau yang IRR ini kalian paling penting harus ngerti bahwa semakin gede IRR dari COC, maka semakin baik. Jadi IRR ini kalau gede kan kita kan punya cost of capital kan sebenarnya 10% tadi. Ya. Ini IRR-nya 19,86, 21,65 ya bagus. Berarti NPV-nya akan jauh lebih positif. Makanya di sini kenapa NPV-nya kan lumayan besar 11.000, 10.000. Ya nggak cuma ribuan. Karena selisihnya jauh. 10%, IRR-nya 19,86 untuk project A, 21,65 untuk project B. Jadi ada selisih hampir 10%. Ya, sini 9,86, ini 11,65% selisihnya. Jadi bagus. Ya. Tapi kalau IRR-nya misalnya cuma 9%, cost of capital-nya 10%, ya udah jelas NPV-nya pasti akan minus. Ya, seperti itu. Oke, nggak sulit ya. Yang penting kalian paham IRR itu apa. Jadi kalau misalnya ada pembicaraan dengan finance manager di Singapura, misalnya, bilang project ini IRR-nya 20%. Terus kalian tahu kalau kalian punya cost of capital itu murah misalnya, kalian dapat hutang bank yang murah karena hutang banknya itu mau take over. Jadi nggak kena provisi, nggak kena admin, bunganya juga miring, ya kan? Bunganya cuma 8%, cost of dia punya IRR 20%, berarti ini project bagus. Gitu. Tapi kalau dia bilang IRR-nya misalnya IRR-nya 8%, sedangkan kamu tahu cost of capital kamu 8%, berarti kan agak kurang menarik ya. Agak kurang menarik karena pas-pasan gitu, malah nggak dapat cuan gitu, NPV-nya 0 ya atau bahkan nih. Ya, semoga paham. Ya, semoga jelas ya maksud dari IRR itu apa. Jadi di sini kalian tahu juga IRR berhubungan langsung dengan NPV. Ya. Oke, ini ya mahasiswa yang tahun-tahun lalu. Ini kemarin saya uji kan. Saya uji di sini. Mana nih? Berarti yang lebih baik mana? Kalau tadi kan saya udah jelasin dulu ya. Jadi kalian udah tahu. Jadi sekarang ini benar baik karena COC-nya di bawah IRR. Ya, harusnya semua udah paham ya. Oke, dua-duanya ini A sama B sama-sama bagus karena IRR-nya di atas COC, tapi kalau harus pilih salah satu kita pilih yang terendah. Ya, ya. Lagi pula kan selain pakai IRR, kita kan pakai NPV. Jadi saling ini backup. IRR-nya lebih bagus yang A karena lebih kecil dari IRR B. NPV-nya juga lebih besar NPV A daripada yang B. Berarti ini dua-dua hitungan ini sudah oke, sudah apa namanya? Sudah meyakinkan kita ya dengan DCF teknik kita memilih project A. Ya, semoga jelas. Oke. Oke, terus yang jadi bukan masalah ya, yang jadi meragukan pertimbangan adalah pada saat antara NPV dan IRR-nya itu berbeda. Ya, kalau yang tadi kan project A sama B, NPV-nya ya A lebih tinggi dari B, IRR-nya lebih rendah yang A dari B. Berarti ini sepakat. NPV dan IRR sama-sama sepakat project A yang lebih baik. Ya. Tapi ada kalanya, ini contoh ya.
NPV-nya itu project A, tapi IRR-nya itu project B. Nah, gimana nih? Galau kita kan? Yang satu pilih ini, satu pilih B. Ya, kayak kalian nih, saya yang cewek ya, mau pilih pasangan hidup yang cowok, ya. Yang cowok pertama yang A, ya, dia lebih mapan, kan? Lebih mapan, tapi mungkin nggak seganteng yang B. Yang B dia lebih ganteng, tapi mapannya nggak semapan A, misalnya gitu. Ya, jadi kalian galau mau pilih yang mana gitu. Balik lagi ke tadi ya kan, semua kan nggak dilihat dari uang ya kan. Nah, perlulah orang tua juga kasih saran gitu kan. Oh, lihatlah dari karakternya. Ternyata karakternya misalnya si A, walaupun dia lebih mapan, ya ini nggak ada hubungan sama ini kan. Cuma kalau yang A misalnya lebih mapan, tapi dia karena kekayaan orang tua bukan hasil usaha sendiri misal, nah kita takut juga kan nanti kalau udah diserahin ke dia nggak punya basic manajemen untuk memanage hidup atau manajemen keuangan yang baik, ya habis juga harta sebanyak apapun. Tapi yang B misal si cowok B ini, good boy ini, dia memang nggak semapan A tapi dia sedang berusaha misal, dia sedang berjuang gitu kan, dan kalian tahu dia karakternya baik. Tinggal tunggu waktu aja dia sukses. Tinggal tunggu kesempatan, dia akan sukses. Nah, pilihlah. Mau masing-masing ada preferensi, nggak ada salah, nggak ada benar. Tapi kalau dari cerita tadi, mending pilih yang B. Nggak apa-apa kita susah sekarang, nanti di masa depannya lebih baik. Ya, balik lagi ke sini, ya agak ngelantur dikit. Nah, kalau antara NPV dan IRR menghasilkan keputusan yang berbeda, maka pilihlah NPV. Ya, kenapa kita pilih NPV? Karena NPV udah jelas hitungannya duit. IRR, duit. SGD ini kan dalam satuan ini kan, dalam satuan dolar ini. Ya, duit yang lebih besar kita pilih yang itu lebih baik. Jadi kita pilih yang lebih besar. Ya. Jadi kita pilih NPV. Jadi kalau kalian ngerjain soal atau menemu kasus di mana IRR ya dan memilih project yang B, NPV memilih project yang A lebih baik, maka pilihlah NPV. Ya. Atau kalian kalau mau dapat pertimbangan yang lain, kalian bisa lihat dari payback period atau ROCE-nya juga boleh. Ya, sehingga ada gambaran yang lebih baik. Atau dari hal lain selain keuangan. Misalnya project B, misalnya lebih sulit, misal teknisi kita nggak sehebat itu misalnya. Nah, berarti kalau mau main aman, project A. Tapi belum tentu juga ya kan? Siapa tahu ini kesempatan kita untuk belajar project B. Sekalipun teknisi kita nggak pandai di situ, tapi dia lumayan ngerti, kita bisa belajar di situ. Kita tinggal hire yang lebih jago, ya kan? Supaya project B ini kita udah kebiasa, kita udah used to it. Sehingga ada project sejenis, next-nya kita bisa ambil. Itu ya. Makanya bisnis itu kompleks, tidak bisa cuma dari NPV ini IRR, enggak ya. Tetap banyak sekali pertimbangan. Oke. Oke, nanti di slide itu ada yang namanya multiple IRR. Nah, multiple IRR ini, nah inilah salah satu kelemahannya IRR. Makanya kenapa kalau ada perbedaan perbedaan konklusi, kita tetap pilih NPV. Dia lebih real. Ya, dia lebih dia pakai satuan uang ya. Jadi ini multiple IRR, kalian bisa lihat misalnya ada kasus seperti ini. Nah, di sini kalian bisa lihat nih. Ya. IRR-nya untuk yang konvensional cash flow itu 18,95. Ya, ini biasa kalau pakai Excel kan gampang tinggal diuji. Ternyata NPV-nya kalau kita pakai cost of capital 18,95 ini, dia jadi 0, berarti benar. Ya. Tapi yang non konvensional ini, ya, ini kan initial investment 17.000, terus ada masuk di tahun kelima malah berkurang, ya, entah kenapa, mungkin tahun kelima ini entah ada black swan tragedi atau apa gitu ya, sehingga cash flow-nya minus.
Di sini kalian bisa lihat kalau pakai rumus IRR, dia hasilnya 6,77%, ya. Di mana 6,77 ini kalau kita masukkan dia ke dalam NPV, benar dia jadi 0. Tapi ternyata nggak cuma 6,77, ada 65,36. Kalau Excel, dia otomatis pakai yang 6,77. Tapi kalau kita pakai hitung manual, nanti bisa jadi dia 65,36 ternyata. Kan ini bias banget ya. Ya, 65,36, 6,77. Dan gede banget 65,36 kan. Jadi kalau kita bilang IRR-nya 65,36 berarti ini project bagus banget. Karena gede banget IRR-nya. Cost of capital pun paling tinggi berapa ya kan? Paling 15%, ini 65. Ya. Sehingga sini bias. Kalau kalian masukkan yang 65,36, dia juga ini nih. NPV-nya jadi 0. Nah, jadi hati-hati. Ya. Jadi kalau kalian ngitung IRR nggak apa-apa. Kalau kalian lagi ngobrol langsung secara, misalnya ngobrol gitu sama investor atau bos yang langsung, kalian kan nggak mungkin, bentar ya Pak saya ngitung dulu, kan enggak. Maksudnya nanti kita susul dengan hitungan, tapi kalau untuk discuss secara langsung, direct, ya IRR ini bagus kalian tahu. Jadi semakin tinggi IRR dalam suatu project, berarti project itu bagus. Ya. Tapi nanti setelah dalam hitungan kalian menemukan kayak gini, makanya kita tetap hitung dengan cara NPV. Intinya semua metode kita pakai untuk kita analisis dan akhirnya putuskan. Ya. Oke, saya rasa cukup jelas ya. Semoga kalian paham, terutama di bagian IRR. Kalian nanti ini Excel-nya saya kasih lagi, jadi kalian bisa pelajari ya. Seperti biasa kalau ada pertanyaan silakan dicatat, nanti minggu depan kita bahas ya. Semoga jelas. Semoga jelas ya. Thank you, selamat malam. Tuhan berkati.